Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkap sejarah hidup Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani. Nama asli beliau adalah Yus Sugirman. Beliau adalah keturunan darah biru dari Haji Endang Mustafa dan Ibu Suntari. Sedangkan nama Muhammad Abdul Ghufron adalah nama kunyah yang diberikan oleh gurunya Abuya Mama Armin ketika beliau khalwat di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad selama 40 hari 40 malam. Al-Bantani adalah tempat lahirnya ilmu ketika beliau berguru kepada Abuya Mama Armin, karena perjalanan hidup beliau diawali di daerah Cibuntu, Pandeglang, Banten. Beliau adalah putra kedua dari pasangan suami istri Bapak Haji Endang Mustafa dan Ibu Hajah Suntari, putri dari Ibu Ade dan Aki Isa. Adapun Ibu Ade adalah keturunan ketujuh dari eyangnya yang bernama Raden Ardiwinata dan Nyai Abu Sarminah, dan nasabnya sampai ke Prabu Siliwangi melalui Sultan Hasanuddin Banten sampai kepada Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sedangkan Aki Isa adalah keturunan dari Mbah Sajidan yang pernah berguru kepada Sunan Bonang, yakni putranya Sunan Ampel. Beliau diberi nama Yus Sugirman. Beliau dilahirkan di daerah Cibadak, Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu, 25 Desember 1963 Masehi, bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1384 Hijriah. Ketika beliau dilahirkan, masa pahit telah beliau alami. Masa-masa kesulitan untuk mendapatkan sentuhan kasih sayang orang tua yang telah didamba-dambakan selama 9 bulan. Beliau tidak pernah merasakan air susu seorang ibu, karena memang ibunda pada saat itu sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengasuh buah hati layaknya seorang ibu pada umumnya, menggendong serta mengasuh sang anak. Sehingga beliau diurus dan diasuh besarkan oleh nenek beliau yang bernama Ibu Iyah atau kakak dari Ibu Ade, istri dari Raden Uko Sukma Wijaya Leles Garut. Semasa diasuh oleh kakek dan neneknya, Yus kecil terkenal dengan sebutan Raden Abik. Nama tersebut diberikan karena sekujur tubuh beliau ketika masih kecil ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Kata Abik sendiri diambil dari istilah Sunda yang asalnya adalah jabrik, yang artinya adalah gondrong. Kemudian disebut Raden karena beliau masih keturunan darah biru. Walaupun demikian, kehidupan beliau tidak merasakan bagaimana enaknya menjadi seorang Raden, yang selayaknya seperti kehidupan orang-orang yang keturunan darah biru pada masa itu. Tak lama bersilang, seorang ibu yang ditunggu kasih sayangnya pulang kepada sang holik pada saat beliau masih balita, sehingga beliau belum sempat melihat wajah ibunya. Umur semakin bertambah, niatan seorang nenek dan kakek untuk menjadikan cucunya seorang yang berpendidikan dan pandai pun muncul. Kemudian beliau disekolahkan dalam pendidikan SR atau sekolah rakyat di masa itu. Akan tetapi belum sampai lulus justru beliau enggan untuk merampungkannya. Bahkan malahan sering hilang serta pergi dari rumah entah kemana. Dikisahkan ketika beliau berumur 10 tahun, beliau seringkali hilang dari rumah dan datang secara tiba-tiba dengan menggunakan pakaian adat Jawa atau disebut pakaian selayaknya pangeran. Kepergiannya tersebut memberikan nilai positif di kalangan masyarakat, karena konon kepergiannya untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit di daerahnya. Setelah usai mengobati, beliau langsung pergi dan menghilang kembali entah kemana. Masa demi masa mulai berlalu. Ketika beliau beranjak usia 12 tahun, beliau meninggalkan kampung halamannya sambil berjalan kaki tanpa membawa uang sepeser pun. Lantas beliau menguatkan tekad bulatnya untuk mencari guru sejati yang bisa membimbing masa depan yang lebih baik lagi. Beliau mengiringi langkahnya hingga sampailah di daerah Banten. Kisah ini dimulai dari keinginan beliau ingin mondok, yang pada saat itu ketemu dengan bapak polisi yang sedang patroli. Oleh polisi tersebut, beliau dibawa ke asrama polisi di daerah Serang. Pada pagi harinya, beliau diantarkan ke pondok Abuya Mama Armin, Cibuntu, Pandeglang, Banten bersama temannya Herman. Kemudian dipasrahkan kepada Abuya Mama Armin dan bertemu langsung dengan ulama besar dan berkarismatik yang terkenal dengan sebutan ulama hikmah dan ulama torikoh. Pada awal pertemuan beliau dengan Abuya Mama Armin, beliau menyampaikan,
saya ingin taubatan nasuha. Kemudian dijawab oleh Abuya Mama Armin, kalau ingin taubatan nasuha, harus berani buka baju dan pasrah segala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mulanya dikira mau ditaruh di pondok atau kobong. Ternyata tidak lama langsung dipanggil di kediaman Abuya Mama Armin untuk diangkat menjadi abdi dalam. Beliau tidak pernah diajarkan pelajaran-pelajaran layaknya santri lainnya, seperti belajar kitab kuning, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Akan tetapi beliau diperintah untuk khidmah atau melayani kiai. Setiap hari beliau disuruh untuk menunggu sandal kiai ketika sedang melaksanakan sholat, mengantarkan kemana saja pada saat kiai pergi, mendampingi di samping, di belakang kiai saat pengajian untuk para santri berlangsung, dan juga seringkali disuruh menunggu di depan pintu kamar kiai sampai keluar. Bahkan beliau sering membuat dekorasi-dekorasi untuk acara besar di pondok pesantren yang dipimpin oleh kiai. Menurut warga sekitar, beliau dikenal dengan nama Yus. Beliau juga pernah diajak oleh Abuya Mama Armin untuk membuat musola dalam waktu 1 malam. Tidak hanya itu, ketika masih menjadi seorang santri, dengan ketaatannya dan rasa hormatnya kepada sang kiai, beliau rela untuk diperlakukan apa saja. Selang 3 tahun lamanya, beliau berkhidmat menjadi abdi dalam. Barulah kemudian beliau dikubur hidup-hidup selama 41 hari, 41 malam sebagai permulaan pendidikan rohaninya. Untuk mengenal jati diri dan robnya di dalam kubur, beliau hanya diberikan seuntai bambu kuning yang telah dilubangi serat tulangnya yang digunakan untuk bernafas. Sinar keilahian turun mengiringi jasad beliau yang telah menjadi mayat di dalam gelapnya perut bumi, dan tidak seorang pun yang menemani melainkan diri sendiri dan keyakinan kepada Sang Kholik. Setelah usai pendidikan pertamanya, kemudian beliau pun diperintahkan oleh gurunya untuk meneruskan perjalanan hidup dengan cara musafir hingga sampai ke penjuru dunia. Walaupun beliau masih muda, jiwa seorang pemimpin telah nampak di dalam kepribadiannya. Maka tidak akan ragu lagi bagi Abuya Mama Armin untuk memberikan pendidikan selanjutnya kepada Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron. Sebelum beliau meninggalkan daerah Banten, beliau dibekali dengan wirid-wirid yang disebut dengan Thorikoh, dibaiat oleh Abuya Mama Armin dengan ijazah Thorikoh Qadriyah wa Naqsabandiyah. Dalam pembaiatan, beliau dibawa langsung ke Baghdad 40 hari 40 malam di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan diganti nama beliau menjadi Muhammad Abdul Gufron. Akan tetapi beliau harus mempraktekannya serta menjalankannya dengan cara berjalan bermusyafir untuk mendapatkan cinta yang sejati hingga ke penjuru dunia. Awal musafir beliau pun dimulai dari Cibuntu, Pandeglang, Banten. Sebelum melangkahkan kakinya, beliau pun dipesani oleh sang guru, sebelum kamu mengenal jati dirimu dan bisa menyatukan umat Islam khususnya di Nusantara, jangan sekali-kali kamu kembali ke Banten, karena perjalananmu ini adalah makna rahasia Thorikoh Qadriyah wa Naqsabandiyah yang tujuannya untuk menyatukan umat manusia, jasad, hati, dan ruh. Dan kalau kamu mendirikan pesantren, jangan sekali-kali meminta upah sepeser pun. Kalimat tersebut selalu terngiang dan tertancap di dalam hatinya dalam masa perjalanan musafir.